Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah serta taufiknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Yang kita meyakini pula bahwa tidak ada keselamatan dan juga kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengikuti jejak yang dibawa oleh atau petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur, dan salah satu bentuk syukur kita adalah kita menjaga nikmat ini agar tidak berkurang apalagi sampai hilang. Bagaimana dengan menjaganya? Dengan cara apa? Yaitu dengan hadir di majelis ilmu sehingga hidayah serta ilmu yang ada pada kita terus bertambah dan kita menjadi orang-orang yang di atas kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaallah. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah bulan Ramadan. Kita berhentikan sementara untuk memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, setelah Ramadan selesai kita memiliki kesibukan kembali berupa menuntut ilmu, yang ilmu inilah yang akan kita jadikan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Islam fi Bayani Manhaj Salaf fi Tarbiyati wal Islam, yaitu penjelasan tentang manhaj salaf di dalam pendidikan atau di dalam mendidik manusia dan juga memperbaiki umat manusia. Ini dikarang oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaidan dan telah disodorkan kepada seorang ulama dari salah satu ulama besar di kerajaan Saudi Arabia yang bernama Syekh As-Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan ini dan kita akan bacakan sebentar saja agar kita tidak lupa, yaitu tentang apa yang harus menjadi perhatian atau kaidah apa yang harus kita jalankan di dalam kehidupan beragama Islam ini. Yang pertama,
bahwa agama ini ad-dinu mabniun ala aslaini azimaini. Agama ini dibangun dua pokok yang agung, yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita praktekkan, bahwa kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, dan sholat mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bukti syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang berhak ibadahi kecuali yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya wa asyhadu anna, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Berarti kita mempraktekkan syahadat ini. Maka kalau ada orang yang tidak mempraktekkan ini, tidak ikhlas ibadahnya, atau ikhlas tapi tidak mengikuti Rasul, maka tidak diterima. Atau dia mengikuti Rasul tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Maka yang benar, orang yang mempraktekkan ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, bahwasanya anna masdar tashri' wa da'wati wal ibadah wal Qur'an was sunnah as-sahihah. Bahwa sumber syariat ini di dalam dakwah dan juga dalam ibadah itu Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Dan kita yakini bahwa kita sholat karena ada perintah sholat dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata lidzikri. Kita membayar zakat juga diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Khudh min amwalihim shadaqah tahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka itu sedekah, maksudnya zakat. Ketika kita menunaikan ibadah Ramadan, puasa Ramadan kemarin sudah diwajibkan juga, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti syariat Islam ini sumbernya Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadat an la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak ibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu, tidak ada yang berhak ibadahi yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu mengadakan perjalanan menuju Makkah atau menuju Baitullah, haji. Berarti ada landasannya, Pak. Begitu juga rukun iman. Sudah disebutkan ketika Nabi ditanya, ya akhirni anil iman, kalau malaikat Jibril, dia menjawab, antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antum minal qadari khairihi wa syarrihi. Berarti sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an hadis. Maka kalau ada orang yang dia mengambil atau beribadah dengan tidak bersumber Al-Quran dan Sunnah hadis, maka dia tidak diterima juga. Misalnya ada orang yang mengamalkan satu amalan yang ketika ditanya mana dalilnya dalam Al-Quran, nggak ada, dalam hadis nggak ada. Ya, mengapa kau melakukan itu? Ya karena ini sudah menjadi tradisi nenek moyang. Maka ini pun tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kita ini sudah jelas sumbernya dalam Al-Quran maupun hadisnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran maupun Sunnah. Ya, dan ini sudah pernah kita sebutkan. Nah, kemudian yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah la yastaqilluna bi fahmil Quran dan Sunnah. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah dan juga kebenaran atau al-jamaah dari kaum muslimin ini atau umat Islam, mereka tidak membatasi memahami Al-Quran hanya Al-Quran tanpa melibatkan sunnah atau tidak peduli dengan sunnah. Dari mana kita tahu bahwa
sholat maghrib itu 3 rakaat. Padahal di Al-Quran nggak ada, di hadis. Dari mana kita wudhu itu sunnahnya kumur-kumur? Dari mana? Di Quran nggak disebutkan, ya. Tapi di hadis disebutkan. Nah berarti, ya, ini menunjukkan kita juga harus mempelajari hadis agar kita paham isi Al-Quran, ya. Agar kita paham isi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepada kalian dari perintah, ya, Rasul, maka ambil, dan apa yang dilarang oleh kepada kalian jauhi. Al-Hasyr ayat 7. Berarti siapa yang diperintahkan kita taat kepada seseorang secara mutlak setelah kita taat kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menjelaskan isi Alkitab, ya, isi Al-Quran, ya, sehingga kita wajib mentaati beliau SAW. Sehingga kalau ada orang yang memahami Al-Quran tanpa sunnah, maka dia siap-siap akan tersesat, ya, akan tersesat. Kalau sungguhnya bermanfaat, dia semaunya. Kenapa? Karena dia nggak baca hadis. Yang wudhunya semaunya karena dia nggak baca hadis. Ya, misalnya kaki dulu, baru kepala, kemudian tangan. Ini menunjukkan dia nggak baca hadis yang menyebutkan secara urutan misalnya. Nah, kemudian yang keempat, annahum la yastaqilluna bi fahmil kitab was sunnah an fahmi salafis salih. Bahwasanya mereka tidak mencukupkan memahami kitab dan sunnah dari pemahaman salafus salih. Ini sudah kita bahas, alhamdulillah, yang sampai nomor 4, kita lanjutkan selanjutnya. Bahwa mereka itu, walaupun mereka di sisi mereka umat Islam ini ada Al-Quran dan Sunnah, mereka tetap mengikuti jejak orang-orang yang telah Allah muliakan, Allah ridhoi jalan hidup mereka dari kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi selain mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk hal itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang dari kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi. Maka wajib bagi kalian mengikuti sunnah dan sunnahnya para khalifah yang membimbing dan mendapat petunjuk. Siapa para khalifah itu? Ya, kita tahu khalifah, pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang bersama mereka. Kita disuruh mengikuti jejak mereka juga. Abdu 'alaiha bin nawadi, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Dan kita dilarang wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang dulu mereka tidak amalkan, yang dulu mereka tidak pernah meyakininya, padahal mereka itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita disuruh meninggalkan hal-hal yang enggak ada di zaman mereka. Ya. Misalnya mereka tidak pernah, misalnya ketika mereka meyakini bahwa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kewajiban, tetapi mereka pun tidak berlebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak, ya, menyanjung Nabi berlebihan. Mereka tidak merayakan hari kelahirannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya beliau
atau mereka para sahabat meninggalkan perkara tersebut atau tidak mengerjakan itu menunjukkan bahwa perkara-perkara yang tidak dilakukan mereka ini juga termasuk perkara baru. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap yang baru itu sesungguhnya adalah bid'ah, yang sesungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyelisihi mereka. Ya, berarti di sini menunjukkan kita harus mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, annahum awwalu ma yad'una ila tauhid. Ini juga kita bahas sudah, yang mereka ajak manusia itu kepada tauhid, dan tidak akan sempurna dakwah ini kecuali dengan mempraktekkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti agama Allah ini adalah agama yang mengharamkan kesyirikan, memerintahkan ibadah kepada Allah dan melarang kesyirikan. Kenapa? Kalau melakukan kesyirikan Allah mengancamnya dengan Allah haramkan masuk ke dalam surga. Padahal orang Islam itu kan, ya, tujuan orang masuk Islam itu kan selamat. Ya, tujuan orang masuk Islam itu adalah masuk surga. Tapi ketika mereka campuri dengan kesyirikan, ya, mereka menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuk siapapun yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, annahum yabda'una da'watahum bima bada'a Allah bihi wa rasul. Bahwasanya mereka itu memulai dakwah mereka sebagaimana Allah memulai dan Rasulnya memulai. Wa yuqaddimuna ma qaddamahu Allah wa rasuluhu, dan mereka mendahulukan apa yang Allah dan Rasulnya telah mendahulukan perkara tersebut. Wa yu'akhiruna ma akharahu Allah wa rasuluhu, dan mereka juga mengakhirkan apa yang Allah dan Rasulnya akhirkan. Jadi mengikuti bagaimana Allah dan Rasulnya di dalam menyeru manusia. Fabihada yumkinu tahsilul masalih wa dar'u al-mafasid, dan dengan ini akan menjadi kuat, akan menjadi terwujud kemaslahatan dan akan dapat mencegah kerusakan-kerusakan. Nah, ini yang keenam, ini kita akan bahas. Ayo ikhwan, kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Rasul itu diutus untuk rahmat seluruh alam. Ya. Berarti setiap apa yang dibawa oleh Rasul itu untuk kebaikan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Berarti apa ini? Surat apa tadi? Al-Anbiya 107. Berarti siapapun dia ketika menyambut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan rahmat. Iya. Dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, sebagaimana yang tadi atau yang tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga nabi-nabi sebelumnya itu menyampaikan tauhid. Menyampaikan tauhid, ya, sebagaimana yang disebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablik." Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi, kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Berarti apa ini? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul-Rasul juga sebelumnya, seruannya yaitu menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah. Walhasil, ya, kita pun mengikuti apa yang Allah
telah perintahkan kepada Rasulnya. Ini dulu yang pertama. Makanya ketika waktu itu kita bahas, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ya, ke Yaman, yang sekarang negeri Yaman, negeri ya umat Islam, negeri Muslim, untuk menyampaikan dakwahnya di sana. Mu'adz bin Jabal yang pertama kali didakwahkan, wajib olehmu wal yakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baru setelah itu perintahkan atau ajarkan kepada mereka sholat, zakat dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan para rasul untuk menyampaikan tauhid. Rasul pun menyuruh sahabat-sahabatnya menyampaikan tauhid dulu, pembahasan akidah. Maka penting ya, agar kita terus mengulang-ulang. Kalaupun kita menganggap sudah banyak, ya kita ulang-ulang agar tauhid yang ada di kita semakin menguat, ya. Iman yang ada di kita semakin menguat. Ya, seperti itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman dalam Al-Quran ya. Walaupun ada perselisihan, Luqman itu apakah seorang yang salih, apakah seorang nabi ya, karena Luqman ini disebut di dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, ini dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Ini masih mengajarkan anaknya. Pertama kali jangan syirik, atau beribadahlah, jangan campuri dengan kesyirikan. Iya. Nah, walhasil apa yang didakwakan Nabi dan juga para nabi-nabi sebelumnya adalah tauhid. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW dalam surah Fussilat ayat 43, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Dan tidaklah yang dikatakan kepadamu itu kecuali apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum. Jadi ketika Nabi menyampaikan tauhid, bantahan orang-orang musyrik sama ya. Inna rabbaka ladu maghfiratin wa dzu iqabin alim ya. Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun lagi memiliki azab yang pedih. Fussilat ayat 43. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasul itu sama ya, menyampaikan, mengesahkan, wajibnya mengesahkan Allah dan larangan berbuat syirik. Nah, jadi dari sini kita harus memulai urusan-urusan kita. Apa saja? Ya, tauhidnya dulu jadi sandaran atau jadi pokok. Ketika kita ya misalnya mendidik anak kita, maka ajarkan mereka tauhid dulu, baru nanti yang lainnya. Atau bersamaan tauhid, kemudian setelah itu ajarkan ibadah. Jadi karena kalau mau jadi selesai kitabnya kan mungkin butuh bertahun-tahun. Maka ya ajarkan tauhid, kemudian bukti daripada tauhid itu dipraktekkannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga memulai dakwah dengan tauhid ini ya menjadi sebab keberhasilan ya para ulama. Bagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di atas manhaj Rasul di dalam dakwah. Beliau menyampaikan tauhid, mengingkari kesyirikan. Maka lihat dakwahnya berbuah, ya. Dan sampai sekarang manusia masih menyebut namanya sebagai seorang yang menyampaikan tauhid dan melarang kesyirikan. Dan seperti sampai saat ini juga contoh dakwahnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Syekh Muhammad namanya ya, rahimahullah, di negeri atau di daerah Najd atau sekarang menjadi kerajaan Saudi Arabia,
alhamdulillah ya perbaikan-perbaikan di sana, dan sampai saat ini alhamdulillah ya negeri itu masih menjadi negeri yang menegakkan tauhid, dan negeri yang paling ya kuat di dalam mengamalkan tauhid. Ya, seperti itu. Jadi ini buah daripada sabar mengikuti jejaknya para nabi dan rasul. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, ya, habis menyampaikan tauhid, bahkan disebutkan sampai 13 tahun. Bahkan dikatakan di sini kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awalnya ya tidak mengatakan kecuali ya qul la ilaha illallah ya tuflihu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalimat la ilaha illallah maka kau akan selamat. Karena sekiranya beliau langsung ya menjelaskan ini haram, ini haram, ini haram, maka tentunya orang akan berat mengamalkannya, ya, akan berat meninggalkannya haram, ya. Kenapa? Karena mereka belum kuat imannya. Maka setelah kuat imannya, barulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk meninggalkan yang haram. Seperti itu. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa itu, ya, beliau menyampaikan kepada kaumnya termasuk Firaun, ya, ketika Firaun belum menerima, belum dijelaskan tentang isi Taurat secara merinci. Baru setelah ya Firaunnya Allah binasakan karena tidak menerima tauhid, barulah Nabi Musa Allah menurunkan kepada Nabi Musa isi Taurat atau menurunkan kitab Taurat. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa, ya, setelah kami membinasakan generasi pertamanya, basaira linnas, sebagai pelajaran bagi manusia, wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun, sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka menjadi ingat. Al-Qasas ayat 43. Nabi Musa nya diperintahkan untuk menyembah Allah saja. Sama Firaun, ya. Setelah Firaun menolak dan kaumnya, sehingga Allah binasakan, ya, ditenggelamkan, ya, akhirnya ditenggelamkan di laut. Kemudian akhirnya Allah turunkan kitab Taurat, ya, yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan kepada Bani Israil. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimulai adalah tauhid. Nah, kemudian kalau misalnya lagi kita melihat ada orang yang bermaksiat sedangkan dia musyrik, kita stop maksiatnya, apa dia disuruh masuk Islam dulu? Islam dulu, ya. Kecuali dia melakukan pelanggaran yang menyusahkan orang, maka ya di stop, ya. Tapi kalau dia hanya bermaksiat untuk dirinya sendiri, suruh berhenti maksiatnya, apa suruh masuk Islam dulu? Islam dulu, ya, Islam dulu. Ya, kenapa? Karena ya tentunya bagaimana mungkin dia akan bisa meninggalkan kemaksiatan sebelum dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Nah, kemudian ini jadi patokan kita di dalam mendakwahkan atau di dalam memulai segala sesuatu, ya, memulai pendidikan, membangun sekolah, membangun pondok, ya, apalagi ya, membangun negara, atau merintis pernikahan, ya, mulai dengan tauhid, ya, yang dasarnya akidah yang benar, baru nanti yang lainnya akan menjadi mudah. Kemudian yang ketujuh, kaidah yang ketujuh, annahum yu'azzimuna jami'a umurati. Mereka seluruhnya mengagungkan, ya, perkara-perkara agama ini. Fayad'una ila ma da'a ilaihi nabi, dan mereka menyeru apa yang Nabi telah menyerunya, qadral istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hamba-hambanya termasuk kita yang orang beriman untuk masuk Islam
Islam itu secara keseluruhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, ya, yang membenarkan Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk mengambil seluruh syariat Islam ini, mengamalkan seluruh perintahnya, meninggalkan seluruh larangannya, sebatas atau sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, berarti ini menunjukkan bahwasanya kita nggak boleh menyepelekan agama ini, ya. Dan beribadah atau mengambil atau mengagungkan syariat Islam atau seluruh urusan perkara-perkara agama ini merupakan bentuk ketakwaan di dalam hati. Jadi takwa itu nggak bisa ketahuan kecuali dengan kita membuktikannya. Ya. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar atau syiar Allah, ya, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan dari dalam hati-hati. Surah Al-Hajj 32. Berarti apa ini? Ya, berarti kita ini harus, ya, berupaya mengagungkan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengajak manusia sesuai dengan apa yang dibawa atau diajak atau Rasul mengajak perkara tersebut. Nah, contohnya lagi, contoh dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah, ya, la tasawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum." Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian dalam salat atau Allah akan membuat perselisihan dalam hati-hati kalian. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya apa saja yang Nabi SAW perintahkan ini agung. Kalau diselisihi maka akan terjadi perselisihan di antara kita. Kalau kita menyelisih Rasul pasti ada akibatnya. Kalau misalnya ada orang bilang disuruh rapat, dia nggak mau, nggak apa-apa nggak rapat. Tadi saya pernah dengar, saya waktu sholat ada orang suruh merapatkan saf, dia bilang untuk apa bangun masjid gede-gede kalau suruh rapat-rapat. Ya Allah, ini nggak paham. Seolah-olah masjid gede, ngapain kita rapat-rapat? Lihat di sini, ketika diselisih sunnah maka akan terjadi, ya, kerusakan di dalam hati-hati kita. Ya, begitu juga sampai Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hasadatkum al-yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min." Ya, tidaklah membuat iri orang Yahudi terhadap kalian melebihi irinya mereka terhadap ucapan salam dan ucapan amin. Ya, lihat bagaimana orang-orang yang beriman itu kalau salat, ya, diperintahkan imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya suruh baca amin secara bersama-sama. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, umat beriman itu, ya, memiliki tujuan yang sama, ya, yaitu berupa apa? Berupa ibadah kepada Allah, ya, memohon hidayahnya agar mendapatkan hidayah ilmu, tidak menjadi orang-orang yang sesat, dan juga tidak mendapatkan kesesatan, tidak mendapatkan kemurkaan Allah karena tidak mengamalkan ilmu. Nah, maka dari sini, ya, nampaklah bahwasanya kita wajib mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman itu pernah bertanya oleh orang-orang Yahudi, apakah Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian hatta al-khira'ah, sampai dalam urusan buang air? Kata beliau, ajar, iya. Ya. Maka orang Yahudi nggak nolak sedikit, meyakini bahwa umat Islam itu lengkap ajaran. Orang Yahudi nggak bantah, ya, tapi kan karena ketidakpahaman ada umat Islam yang membantah agamanya sendiri. Ada orang Yahudi aja nggak bantah ketika kata Salman, iya, ngajarin seluruhnya diajarkan, ya, dalam Islam ini. Maka dari sini menunjukkan kita ini, ya, di apa namanya, Nabi SAW itu
tidaklah ada sebuah dosa mau yang kecil maupun yang besar kecuali Nabi pasti melarangnya, ya, agar kita tidak mendapatkan kerugian, sebagaimana tidak kecelakaan dan juga kecelakaan, dan tidak ada satupun perintah yang mengandung pasti itu kebaikan kecuali Nabi pasti memerintahkannya kepada kita semua. Ini harus kita yakini. Nah, maka kita tidak boleh menolak apapun yang datang dari Islam, ya, karena kalau tidak maka kita akan menyelisihi agama yang agung ini. Nah, kemudian yang kedelapan, annahum la yu'ariduna an-nusus bi uqulihim wala bi ahwaihim wala bi alwaqihim wala bi qawli rijalin mithlihim, bahwa mereka tidak membenturkan dalil-dalil dengan akal mereka dan tidak pula dengan hawa nafsu mereka, ya, tidak pula dengan perasaan mereka, dan tidak pula dengan ucapan orang-orang, ya, manusia-manusia seperti mereka. Jadi ini mereka ketaatannya betul-betul ketaatan yang sempurna kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi ini yang menjadi sifat orang yang berada di atas petunjuk, ya. Jadi saya ulangi ayat yang pernah kita baca waktu itu, Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi orang beriman laki-laki maupun perempuan, ya, yang dia apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, ayyakuna lahumul khiyarah, ada pilihan lain untuk mereka min amri, dalam urusan mereka. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mengingkari, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh sedikit pun, ya, membenturkan akal-akal kita yang lemah ini dengan dalil. Nah, insyaallah nanti kita bahas sedikit tentang ini setelah azan isya. Setelah isya, azan isya kita tambah sebentar baru kita sholat. Azan. Mereka itu tidak membenturkan antara dalil-dalil dengan akal mereka, hawa nafsu mereka, ya, perasaan mereka, dan tidak pula dengan, ya, ucapan tokoh-tokoh mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 50, Al-Qasas ayat 50, fa illam yastajibu laka, jika mereka tidak memenuhi atau tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW, fa'lam annama yattabi'una
maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, berarti pilihannya ada dua, mengikuti Nabi atau otomatis kalau nggak mengikuti Nabi mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara wahyu dengan hawa nafsu, ya, ini dua jenis yang tidak mungkin tidak terjadi pada diri kita. Kalau tidak mengikuti wahyu berarti mengikuti hawa nafsu. Kalau bicara berdasarkan wahyu berarti dia tidak di atas hawa nafsu. Kalau berbicara di atas hawa nafsu berarti tidak di atas wahyu. Gitu aja. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah yang diucapkan itu hawa nafsu. In huwa illa wahyu, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan kepada. Berarti selain wahyu, berarti selain yang bukan petunjuk Allah dan Rasulnya berarti hawa nafsu. Berarti dia sedang menyelisihi wahyu. Maka lalu akal kita atau dari perasaan kita mengalahkan mengalahkan wahyu. Karena ada kata Ibnu Taimiyah rahimahullah atau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kelompok-kelompok yang membantah ya Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akal mereka. Ada yang membantah hadis dengan akal-akal dan kias mereka. Ada yang membantah syariat ini dengan politik-politiknya. Ada yang membantah orang-orang misalnya tasawuf, membantah ahlu atau orang-orang yang mengamalkan syariat. Jadi yang mengatakan kami ini orang-orang yang ashabul batin, orang-orang yang lebih mengerti tentang batin. Ya, sehingga mereka menolak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wahyu hawa nafsu seluruhnya. Ya, jadi itu saja ukurnya seperti itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah diberikan kemaksuman dalam pembicaraannya, dalam amalannya, sehingga ya ketika kita menyelisihi beliau berarti kita ini sedang ya menyelisihi Allah yang telah mengutus beliau. Jadi kita tidak boleh menyelisihi wahyu sedikit pun, menyelisihi petunjuk Al-Quran Sunnah sedikit pun, karena secara tidak langsung atau secara terang-terangan ini menunjukkan kita sedang yang mengikuti hawa nafsu kita yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan tadi dalam Al-Quran. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan contoh dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan surah Qasas ayat 50. Sekarang kita sebutkan surah Fussilat ayat 42. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidak datang kepada beliau itu kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Ya. Itu apa Allah menurunkan Al-Quran kepadanya, ya, atau Al-Quran itu turun kepadanya dari yang maha mengetahui, hakim, yang maha bijaksana dan juga maha terpuji. Nah, berarti di sini ya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti petunjuk apapun alasannya, ya. Karena ada kaidah-kaidah orang-orang yang menyimpang, yang mereka merubah-rubah, ya. Contoh Mu'tazilah itu mereka memasukkan amar ma'ruf nahi munkar dan menafsirkannya dengan penafsiran mereka sendiri, keluar dari penafsiran para salafus saleh. Mereka misalnya menamakan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan amar ma'ruf itu keluar menolak pemerintah, seperti itu. Atau mereka membolehkan hal tersebut dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Nabi SAW sudah mengingatkan di sekitar kitab yang disebutkan kita tetap mentaatinya selama mereka masih muslim.
maka hendaklah kita pegang teguh pada kaidah yang telah ditetapkan tadi, bahwa hendaklah kita menjauhi perasaan-perasaan ya, atau pendapat-pendapat yang pendapat-pendapat itu keluar dari ketetapan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan. Contohnya lagi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lau kana din birra'yi lakana asfalu al-khufi aula bil masjid min a'la." Sekiranya agama ini sesuai dengan akal, tentulah bagian bawah khuf, bagian bawah sepatu, aula bil masjid min a'la, lebih tepat untuk, lebih utama untuk diusap ketimbang bagian atasnya. Untuk pernah kan safar. Nah, safar itu kalau kita sudah wudhu lalu kita pakai sepatu ya, yang sepatunya itu menutupi mata kaki ya, boleh kita tidak melepasnya selama 3 hari. Nah, bagaimana kalau batal? Ya kita usap bagian atas bawahnya. Padahal yang suka nyenggol tanah yang jalan ya, itu bagian bawahnya ya. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib ya, kalau agama ini berdasarkan akal, tentunya bagian bawah yang mesti diusap. Walakin ra'aitu Rasulullah, akan tetapi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala al-khuf, beliau mengusap ya bagian atas sepatunya. Berarti kita mau, kalau umpamanya ada orang yang memperdebatkan, kalian ini aneh, kenapa kalian tidak usap bagian bawahnya, padahal bagian bawahnya itu yang mungkin lebih kotor daripada bagian atasnya. Apa kita jawab? Ya, akal apa? Wahyu. Ya, karena wahyu yang kita terima dari Nabi SAW ya, adalah yang bagian atasnya, maka kita kesampingkan akal yang mungkin akal itu tidak selalu benar ya. Ya, atau akal itu banyak ya kekurangannya ya, seperti itu. Nah, banyak sekarang juga orang-orang yang menyelisih sunnah atau membantahnya dengan akal ya. Kalau dengan akal yang mungkin sholat subuh itu sekalian olahraga 4 rakaat, zuhur karena habis kerja 2 rakaat. Tapi boleh nggak misalnya? Nggak boleh. Karena Nabi SAW tidak mencontohkannya. Ya. Nabi memerintahkannya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Maka tidak boleh kita menyelisihi Rasul SAW apapun alasannya. Kalau tidak, kita ingin dikatakan ya sebagai pengikut hawa nafsu, ya sebagai orang yang menyelisihi ya petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah ya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita yang keteguhan di dalam mengamalkan syariat ini, karena sesungguhnya kita dilarang untuk melampaui ketetapan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu, wahai orang yang beriman, jangan engkau mendahului baina yadayillahi wa rasuli, ya mendahului apa yang ditetapkan atau apa yang ada pada Allah dan Rasulnya, atau apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pemahaman dan kebutuhan di dalam lembaga ini. Cukupkan sampai nomor 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum